Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dari jurusan akuntansi kelas C. Baik, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara perhitungan dan penjurnalan mulai dari pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan pasal 26, koreksi fiskal, zakat penghasilan badan, PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB. Jadi untuk yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21. Nah, sebelum melaju ke contoh, kita perlu mengetahui apa itu pasal penghasilan pasal 21. Nah, jadi pasal penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Jadi penghasilan ini diperoleh dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi untuk contoh yang pertama itu Bapak Budi bekerja di PTA sebagai pegawai tetap. Nah, beliau mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta per bulan. Nah, dengan tunjangan transport dan makan sebesar 1 juta. Nah, beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Nah, berapakah PPh pasal 21 Bapak Budi pada bulan Januari? Jadi penghasilannya gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 1 juta dengan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dan PTKP-nya 54 juta dengan kategori tidak kawin dan nol tanggungan. Jadi untuk perhitungannya di sini jadi gaji pokok ini sebesar 5 juta ditambahkan dengan tunjangan menghasilkan penghasilan brutonya sebesar 6 juta. Kemudian penghasilan bruto ini dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. Jadi 5% dari 6 juta sebesar 300.000. Jadi penghasilan neto sebulannya itu 5.700.000. Nah, untuk penghasilan neto setahun, jadi 5.700.000 ini dikalikan dengan 12 bulan. Jadi menghasilkan 68.400.000. Nah, untuk PTKP-nya tadi ketentuannya itu 54 juta, jadi dikurangkan dengan 68.400 menghasilkan 14.400 sebagai penghasilan kena pajaknya selama setahun. Jadi PPh terutang setahunnya yaitu 5% dikalikan dengan 14.400 menghasilkan 720.000. Nah, untuk PPh 21 per bulannya atau untuk bulan Januari yaitu 720.000 dibagi dengan 12 bulan menghasilkan 60.000. Untuk penjurnalannya, jadi untuk penjurnalan saat mencatat beban gaji dan upah sekaligus yang ditanggung. Jadi beban gaji sebesar 68.400 di sisi debit dan juga beban PPh 21 di debit sebesar 720. Pada utang gaji di kredit sebesar 68.400 dan utang PPh 21 di sisi kredit sebesar 720. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu seorang karyawan di PTA menerima gaji sebesar 20 juta. Nah, dengan tarif pajak atas gaji tersebut 5%. Nah, berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan? Jadi PPh 21 di sini 5% dikali dengan 20 juta. Menghasilkan PPh 21-nya yang dikenakan yaitu sebesar 1 juta. Jadi untuk penjurnalannya, yang pertama, saat mencatat beban gaji dan upah sekaligus yang ditanggung perusahaan. Jadi beban gaji dikredit sebesar 20 juta dan beban PPh dibayarkan dikredit sebesar 1 juta pada utang gaji dikredit
sebesar 20 juta dan utang PPh di kredit sebesar 1 juta. Nah, jurnal yang kedua saat membayarkan gaji kepada karyawan. Jadi hutang gaji di kredit di debit sebesar 20 juta dan pada kas di kredit sebesar 20 juta. Jurnal yang ketiga yaitu saat menyetor PPh ke kas negara. Jadi hutang PPh 21 di debit sebesar 1 juta dan pada kas di sisi kredit sebesar 1 juta. Jadi contoh yang ketiga yaitu kategori pegawai tidak tetap. Nah, contohnya Dimas merupakan tukang bangunan dengan sistem borongan. Atas pekerjaan tersebut, pemberi kerja akan membayar sebesar 1 juta, di mana diperkirakan akan selesai dalam waktu 5 hari, dari misalkan dari tanggal 11 sampai 15 Januari 2020. Nah, berapakah PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan tersebut? Nah, jadi upah per periodenya itu sebesar 1 juta. Jadi untuk upah per hari selama 5 hari, jadi 1 juta dibagi dengan 5 hari, jadi per harinya itu 200.000. Nah, untuk utang PPh-nya, jadi 5% dikalikan dengan 200.000. Jadi utang untuk PPh pasal 21-nya sebesar 10.000. Nah, untuk penjurnalannya saat pemotongan pajak atas pembayaran upah. Jadi di sini beban gaji di debit sebesar 1 juta, pada utang PPh 21 di kredit sebesar 10.000 dan kas di kredit sebesar 990. Contoh yang keempat yaitu kategori pemberi kerja. Nah, contohnya Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan TK status tidak kawin dan nol tangguhan, mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta, maka pencatatan jurnalnya adalah, jadi untuk PPh 21 yang dikenakan itu sebesar 22 juta dari 180 juta dikali dengan 5%. Nah, untuk jurnalnya, jadi di sini gaji di debit sebesar 180 juta. Pada kas atau bank di kredit sebesar 158 juta dan utang PPh pasal 21 di kredit sebesar 22 juta. Nah, utang pajak penghasilan pada jurnal ini dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan perhitungan atau jurnal dengan pajak. Jadi pada saat menyetor pajak atau menyetor PPh 21, jadi jurnalnya yaitu utang PPh pasal 21 di debit sebesar 22 juta pada kas ataupun bank di kredit sebesar 22 juta. Kemudian contoh yang kelima, kategori penerima kerja. Jadi misalkan Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tidak kawin nol tangguhan, mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta. Maka pencatatan jurnalnya yaitu, nah untuk tarif atau PPh pasal 21 yang dikenakan itu didapat dari 180 juta dikali dengan 5% menghasilkan 22 juta. Jadi untuk ayat jurnalnya yaitu kas ataupun bank sebesar 158 juta di debit dan piutang PPh pasal 21 di debit sebesar 22 juta pada gaji di sisi kredit sebesar 180 juta. Nah, selanjutnya untuk kategori yang keenam, pegawai tetap. Nah, contohnya Nyonya Jessica adalah pegawai tetap PT Astro International Tbk, telah ber-NPWP memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar 10 juta. Nah, kewajiban setiap bulan yang harus dibayar Nyonya Jessica adalah iuran pensiun sebesar 50.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh piutang yang harus dibayar apabila Nyonya Jessica telah menikah dan
tidak mempunyai tanggungan, serta bagaimana PT Astra International Tbk melakukan pencatatan jurnalnya. Jadi untuk perhitungannya yaitu gaji per bulannya yaitu 10 juta. Nah, dikurangi dengan biaya jabatan 5%, jadi sebesar 500.000 beserta dengan iuran pensiunnya 50.000. Jadi untuk penghasilan neto sebulannya itu sisa 9.450. Nah, kemudian penghasilan neto setahunnya, jadi penghasilan neto sebulan ini dikali dengan 12 bulan sebesar 113.400.000. Nah, untuk PTKP untuk wajib pajaknya itu 54 juta. Nah, untuk status kawin dari Nyonya Jessica tadi dikenakan 4.500.000. Jadi penghasilan kena pajak totalnya yaitu 54.900.000. Nah, kemudian untuk PPh pasal 21-nya dalam setahun, jadi 5% dipotong dari 50 juta, menghasilkan 2.500.000, kemudian 5% dari sisanya itu 4.900.000, sebesar 735, sehingga totalnya 3.235.000. Nah, untuk PPh pasal 21 untuk sebulan, jadi 3.235.000 ini dibagi dengan 12 bulan menghasilkan 269.583. Nah, untuk ayat jurnal, yang pertama pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Nah, beban gaji sebesar 10 juta di debit pada utang iuran pensiun sebesar 50.000 di kredit dan utang PPh 21 di kredit sebesar 269.583 dan kas ataupun bank di kredit sebesar 9.680.416. Nah, kemudian jurnal yang kedua pada saat perusahaan menyetor ke kas negara dari pembayaran iuran via bank, yaitu utang PPh 21 di debit sebesar 269.583 dan utang iuran pensiun di debit sebesar 50.000 pada kas ataupun bank di kredit sebesar 319.583. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 22. Jadi pengertian dari PPh pasal 22 ini yaitu bentuk pemotongan ataupun pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, adapun pajak penghasilan pasal 22 ini akan dikenakan kepada pihak-pihak badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan reimpor. Jadi untuk contoh yang pertama, PPh 22 atas penjualan industri semen. Nah, contohnya PTA menjual hasil produksinya berupa semen kepada PTB senilai 2.200 juta. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Jadi perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan semen adalah jadi DPP, ketentuan DPP PPN-nya itu 100/110 dikali dengan 2.200 juta, menghasilkan 2 miliar. Kemudian potongan PPN sebesar 10%, yaitu 220 juta. Nah, kemudian PPh pasal 22 yang dikenakan itu tarifnya untuk industri semen yaitu 0,25% dikalikan dengan DPP sebesar 2 miliar. Jadi PPh 22-nya sebesar 5 juta. Nah, untuk ayat jurnalnya, jadi ayat jurnalnya yaitu jurnal PTA saat melakukan penjualan. Jadi kas atau piutang sebesar 2.225 juta di debit pada PPN pengeluaran
sebesar 220 juta di kredit, dan hutang PPH 22 sebesar 5 juta di kredit, dan penjualan sebesar 2 miliar di kredit. Jurnal yang kedua yaitu jurnal PTB saat melakukan pembelian. Jadi pembelian ataupun persediaan di debit sebesar 2 miliar, PPN masukkan di debit sebesar 220 juta, PPH 22 yang dibayarkan di kredit di debit sebesar 5 juta pada kas ataupun utang di kredit sebesar 2 miliar 225 juta. Terus jurnal yang ketiga, jurnal PPA saat penyetoran PPH pasal 22. Jadi hutang PPH pasal 22 sebesar 5 juta di debit dan juga PPN keluaran sebesar 220 juta di debit pada kas atau bank sebesar 225 juta di sisi kredit. Untuk contoh yang kedua, PPH atas penjualan industri kertas. Nah, contohnya PT Surya merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT Bulan senilai 1 miliar. Nah, harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, perhitungan penghasilan pasal 22 atas penjualan kertas adalah, jadi DPP, PPN-nya kategorinya yaitu 100% 10 dikali dengan 1 miliar 100 juta menghasilkan 1 miliar. Kemudian PPN 10%-nya 10% dari 1 miliar tadi itu 100 juta. Jadi untuk PPH pasal 22-nya 0,1 itu tarif khusus untuk industri kertas dikalikan dengan 1 miliar 100 juta menghasilkan 1 juta 100. Kemudian untuk penjurnalannya, ayat jurnal untuk PT Surya saat penjualan yaitu kas atau piutang sebesar 101 juta pada debit, pada PPN keluaran di kredit sebesar 100 juta, utang PPH 22 di kredit sebesar 1.100.000 dan penjualan di kredit sebesar 1 miliar. Nah, jurnal PT Bulan saat melakukan pembelian. Saat melakukan pembelian. Jadi di sini pembelian akunnya ataupun akun persediaan sebesar 1 miliar di debit, PPN masukkan 100 juta di debit, PPH 22 dibayarkan 1.100.000 di debit pada kas atau utang sebesar 1 juta 1 miliar 100.000 di kredit. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal PT Surya saat penyetoran PPH pasal 22. Jadi hutang PPH pasal 22 sebesar 1.100.000 di debit, PPN keluaran sebesar 100 juta di debit pada kas ataupun bank sebesar 101 juta 100.000 di kredit. Untuk jurnal yang ketiga, PPH pasal 22 atas penjualan industri baja. Nah, contohnya PTC adalah perusahaan baja dan menjual hasil produksinya ke PTD senilai 3.300.000 juta. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Perhitungan PPH 22 atas penjualan baja adalah DPP PPN-nya sebesar 3 miliar. Jadi PPN 10%-nya dari 3 miliar yaitu 300 juta. Kemudian PPH pasal 22-nya 0,3, ini tarif khusus untuk industri baja dikali dengan 3 miliar menghasilkan 9 juta. Untuk penjurnalannya sama dari segi PTC saat penjualan yaitu kas ataupun piutang sebesar 3.309 juta di debit, PPN keluaran 300 juta di kredit, utang PPH 29 juta di kredit, penjualan 3 miliar di kredit. Kemudian jurnal PTD saat pembelian. Jadi akun pembelian atau persediaan sebesar 3 miliar di debit, PPN masukkan 300 juta di debit,
uang muka PPh 22 di debit sebesar 9 juta pada kas atau utang sebesar 3.309 juta di kredit. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal KTC saat penyetoran PPh 22. Jadi utang PPh 22 di debit 9 juta, PPN keluaran di debit 300 juta, pada kas 309 juta di kredit. Untuk contoh yang keempat, atas penjualan industri otomotif, caranya sama pada contoh-contoh di atas. Jadi langsung di contoh yang selanjutnya itu PPh 22 atas impor. Contohnya yaitu PT ABC, perusahaan yang telah mempunyai API dan NPWP, membeli mesin dari Jerman dengan harga CIF-nya 1.800.000 juta dengan cara kredit. Nah, dia masuk sebesar 5%, PPN impornya 10%, terus bagaimana pencatatan dan perhitungan yang dibuat oleh PT ABC. Jadi untuk perhitungannya itu harga CIF mesinnya itu tadi 1.800.000 juta, 1.800.000 juta. Nah, biaya masuknya 5%, jadi 90 juta. Nah, dasar pengenaan PPh pasal 22 dan PPN yaitu 1 miliar. Total dari ini tadi 1.890 juta. Kemudian PPN impor 10% menghasilkan 189 juta. Nah, PPh pasal 22 yang mempunyai API dikenakan tarif 2,5%, sehingga PPh pasal 22 yang dikenakan yaitu 47.250. Nah, PT ABC tidak mempunyai NPWP, jadi PPh pasal 22 maka 200% dikali dengan 47.250 menghasilkan 94.500. Nah, untuk penjurnalannya, jadi mesin di debit sebesar 1.890 juta, PPN masukkan di debit 189 juta, uang muka PPh pasal 22 di debit sebesar 47.250.000 pada kas sebesar 2.126.250.000. Selanjutnya itu pajak penghasilan pasal 23. Jadi pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Jadi pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini dilakukan sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atau BUT. Nah, contoh yang pertama yaitu PPh 23 atas pembayaran dividen. Contohnya, pada 10 Mei 2021, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 40 juta yang melakukan penyetoran modal 15%. Nah, berapa perhitungan pasal PPh pasal 23-nya? Jadi PPh pasal 23 atas dividen itu memiliki tarif 15%. Jadi 15% dikalikan dengan 40 juta menghasilkan
6 juta. Jadi untuk penjurnalannya, jurnal yang dicatat oleh PT Dahlia saat pembayaran dividen tunai ke PT Melati. Itu utang dividen di debit sebesar 40 juta, PPh 23 dibayar di muka, di debit sebesar 6 juta, pada kas di kredit sebesar 46 juta. Selanjutnya, PPh pasal 23 dari sudut pandang wajib pajak penerima penghasilan. Nah, contohnya, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Maju Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Sejahtera dengan mendapat imbalan 200 juta. Itu dalam bentuk tunai. Nah, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong CV Sejahtera terkait pembayaran honorarium tersebut? Jadi tarif PPh 23 terkait jasa konsultan ataupun dalam kategori imbalan sebesar 20%. Jadi PPh yang dipotong yaitu 20% dikali dengan 200 juta, menghasilkan 40 juta. Nah, jurnalnya itu kas di debit sebesar 160 juta dan PPh pasal 23 dibayar di muka di debit sebesar 40 juta pada pendapatan jasa konsultasi di kredit sebesar 200 juta. Untuk yang ketiga yaitu PPh pasal 23 dengan tarif potongan 2%. Jadi contohnya PT Sejahtera memberikan jasa konsolidasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Jadi perhitungannya yaitu PPh pasal 23 yang dibayarkan itu 20 juta dikali dengan 2% menghasilkan 400.000. Jadi ayat jurnalnya misalkan tadi dalam bulan Agustus 2019. Jadi kas di debit sebesar 19.600, PPh 23 dibayar di muka di debit sebesar 400.000 pada pendapatan jasa konsultasi di kredit sebesar 20 juta. Jadi berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultasi dikenai tarif 2% dari penghasilan bruto tadi. Jadi ini perhitungannya pasal PPh 23 yang dipotong itu dari 20 juta dikali dengan 20%, menghasilkan 400.000. Untuk yang keempat, yaitu perhitungan jurnal PPh pasal 3 dari sudut pandang pemotong. Nah, contohnya, Firma Maju Prima belum menjadi pengusaha kena pajak menurut ketentuan PPN, memiliki bidang usaha penyerahan jasa konsultasi. Nah, transaksi yang terkait dengan perubahan Firma Maju bersama sebagai pemotong PPh pasal 23 selama bulan Mei dan Juni 2018 disajikan sebagai berikut. Nah, pada tanggal 8 Mei, Firma Maju bersama menyewa mobil ekspres untuk 5 hari dengan sewa sebesar 4 juta dibayar tunai. Nah, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Firma Maju bersama terkait pembayaran sewa tersebut? Jadi perhitungannya mengacu pada kekuatan PPh pasal 23, penghasilan berupa sewa ini dikenai tarif 2% dari penghasilan bruto. Jadi jumlah PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 4 juta dikali dengan 2% menghasilkan 80.000. Jadi ayat jurnalnya beban sewa di debit sebesar 4 juta, pada utang PPh pasal 23 sebesar 80.000 di kredit dan kas sebesar 3.920.000 di kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Juni, Arma Maju bersama menyetor utang PPh pasal 23 ke kas negara. Nah, ayat jurnalnya itu utang PPh pasal 23 di debit sebesar 80.000 pada kas di kredit sebesar 80.000. Nah, contoh selanjutnya yaitu perhitungan dan
jurnal PPh pasal 23 dengan tarif potong 15%. Dengan contohnya, rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Sejahtera mengumpulkan pembagian denda sebesar 3 miliar. Nah, PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. Nah, PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Jadi kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta. Dari perhitungan 3 miliar dikali dengan 10%. Nah, jumlah PPh yang dipotong yaitu 300 juta dikali dengan tarifnya yaitu 15% menghasilkan 45 juta. Jadi ayat jurnalnya yaitu piutang dividen di debit sebesar 225 juta dan PPh pasal 23 dibayar di muka di debit sebesar 45 juta pada pendapatan dividen di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya yaitu PPh pasal 24. Jadi pengertian dari pajak penghasilan pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Nah, contohnya yang pertama, misal pada tahun 2013, data PT Jaya selalu menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh penghasilan bruto yang berasal dari dalam negeri sebesar 1.200.000 dengan tarif pajak 25%. Nah, Malaysia sebesar 3 juta, tarif pajak 30%. Dan Jepang sebesar 300 juta, tarif pajak 20%. Nah, hitung besarnya batas maksimum kredit pajak serta nilai yang dapat dikreditkan. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerimaan penghasilan yang berasal dari luar negeri serta jurnal saat diberikannya perhitungan PPh di akhir tahun. Jadi penghasilan dalam negeri 1 miliar 200 juta, penghasilan Malaysia 3 miliar, penghasilan Jepang 300 juta. Jadi total penghasilan netonya 4 miliar 500 juta. Nah, beban PPh badannya dengan tarif 2,5% dikali dengan 4 miliar 500 juta menghasilkan 105 juta. Karena tarif pajak di Malaysia sebesar 30%, lebih besar dari Indonesia tadi yang sebesar 25%, ini 25%, maka batas maksimum kredit pajak Malaysia yaitu 25% dikali dengan 3 miliar, menghasilkan 750 juta. Nah, dapat digunakan perhitungan langsung tanpa rumus. Nah, beban pajak yang dibayarkan di Malaysia yaitu 30% tarif untuk Malaysia tadi dikalikan dengan 3 miliar, menghasilkan 900 juta. Nah, nilai pajak yang dapat dikreditkan itu 750 juta. Atas maksimum kredit kurang dari beban pajak yang dibayarkan. Selanjutnya karena tarif pajak di Jepang sebesar 20% lebih kecil dari Indonesia, yaitu 25%, maka batas maksimum kredit pajak Jepang yaitu 300 juta dibagi dengan 4 miliar 500 juta dikali dengan 1 miliar 125 juta, menghasilkan
75 juta. Nah, beban pajak yang dibayarkan di Jepang itu 20% dikali dengan 300 juta menghasilkan 60 juta. Nilai pajak yang dapat dikreditkan itu 60 juta. Total nilai pajak yang dapat dikreditkan keseluruhan yaitu 810 juta dari Malaysia tadi 750 juta ditambah dengan 60 juta dari Jepang. Nah, untuk penjurnalannya, yang pertama jurnal saat penerimaan penghasilan dari Malaysia. Jadi kas sebesar 2.100 juta di debit dan pajak dibayar di muka PPh pasal 24 sebesar 900 juta di debit pada pendapatan sewa dividen bunga sebesar 3 miliar di kredit. Jurnal yang kedua saat perhitungan penerimaan dari Jepang. Jadi kas sebesar 240 juta di debit, pajak dibayar di muka PPh pasal 24 10 juta di debit pada pendapatan sewa atau dividen ataupun bunga sebesar 300 juta di kredit. Yang ketiga, jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun. Jadi beban pajaknya di debit sebesar 1.125 juta, pada utang pajak di kredit sebesar 315 juta, dan pajak dibayar di muka PPh 24 di kredit sebesar 800 juta. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 25. Jadi, pengertian dari pajak penghasilan pasal 25 yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, contohnya misalnya tempat tinggal dan tempat usaha berada di dalam satu KPP atau dalam lingkup kantor pelayanan pajak. Contohnya, Pak Bayu punya tempat tinggal yang digunakan untuk tempat usaha sebagai pedagang di KPPA dan tidak memiliki dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Maka wajib pajak mendaftarkan NPWP di KPPA. Nah, Pak Bayu ini memiliki omset sebesar 100 juta pada bulan Juni 2020. Pak Bayu hanya diterbitkan NPWP domisili saja. Tidak perlu diterbitkan NPWP cabang. Maka perhitungannya itu angsuran PPh 25 dengan tarif 0,75% dikali dengan 100 juta. Menghasilkan 750. Jadi jurnalnya yaitu untuk jurnal angsuran uang muka PPh pasal 25 di debit sebesar 750, utang uang muka PPh 25 di kredit sebesar 750. Nah, jurnal saat pembayaran utang uang muka PPh pasal 25 di debit sebesar 750 dan kas pada kas atau bank di kredit sebesar 750. Nah, perhitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak badan. Nah, contohnya, pajak penghasilan yang terutang untuk PT Merdeka berdasarkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan PPh tahun 2009 sebesar 125 juta. Nah, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang akan dibayar di luar negeri dalam
tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 30 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 15 juta. Kemudian pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42 miliar 500 juta telah berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan oleh PPh pasal 24 sebesar 40 miliar. Kemudian, jadi perhitungannya itu angsuran PPh pasal 25 ayat 1 tahun 2010 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2009 yaitu 125 juta. Kemudian kredit pajaknya pasal PPh 22 juta, PPh pasal 23 15 juta dan PPh pasal 24 40 juta. Maksudnya di sini tadi 40 juta. Nah, kemudian total kredit pajaknya 85 juta. Dasar perhitungan angsuran 125 juta dikurang 85 juta menghasilkan 40 juta. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan ataupun pasal PPh pasal 25 di dalam tahun 2010 adalah 40 juta dibagi dengan 12 bulan senilai 5 juta. Nah, untuk penjurnalannya, jadi jurnal yang pertama pencatatan terkait perhitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi PPh pasal 25 dibayar di muka, di debit sebesar 1.250 juta, pada kas atau bank di kredit sebesar 1.250 juta. Jurnal yang kedua yaitu pencatatan perhitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak badan. Jadi PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 5 miliar pada kas atau bank sebesar 5 miliar di kredit. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain badan usaha tetap dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Jadi contoh yang pertama, itu pegawai asing yang berada di luar Indonesia kurang dari 183 hari. Pada tanggal 18 Oktober 2019, PT Kyuku membayar gaji kepada karyawan asing Jackie Chan sebesar 100 juta. Dan PPh pasal 26 dibayar perusahaan besarnya biaya yang dapat dibebankan oleh PT Kyuku dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, gaji yang diterima oleh Jackie Chan sebesar 100 juta. Kemudian PPh 26-nya 800 per 80 dikali dengan 100 juta menghasilkan 125 juta. Jadi utang PPh-nya atau PPh pasal 26-nya ini 125 juta dikali dengan jadi langsung jurnal yaitu beban gaji sebesar 125 juta
di debit pada utang PPh pasal 26 sebesar 25 juta dan kas sebesar 100 juta di kredit. Nah, untuk utang PPh pasal 26-nya sebesar 25 juta, ada kas sebesar 25 juta. Ini untuk jurnal pada saat penyetoran utang PPh pasal 26. Contoh yang kedua yaitu PT HKL membayar premi asuransi kepada Joe yang berada di Malaysia dengan nilai 15 juta pada tanggal 5 Januari 2009. Dengan demikian, PT HKL harus mengantongi PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 50% dikali dengan 15 juta sama dengan 1.500.000. Nah, 50% ini karena membayar premi asuransi. Untuk jurnalnya, yang pertama itu pencatatan yang dilakukan oleh PT HKL. Nah, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 1.500.000 pada utang PPh pasal 26 di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian jurnal yang kedua membayar PPh pasal 26 paling lambat disetorkan ke kas negara tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Januari, bulan Februari. Jadi utang PPh pasal 26 sebesar 1.500.000 pada kas atau bank sebesar 1.500.000. Nah, contoh yang ketiga, PT Roda 3 menggunakan jasa konsultasi dari Australia. Nah, jumlah yang harus dibayar berdasarkan kontrak adalah sebesar 600 juta. Atas transaksi ini, PT Tiga Roda harus memungut sendiri PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean sebesar 10%. Dikalikan dengan 600 juta sama dengan 60 juta. Dan memotong PPh pasal 26 atas pembayaran ke Australia sebesar 80% dikali dengan 600 juta sama dengan 120 juta. Jadi untuk penjurnalannya, beban jasa konsultasi sebesar 600 juta di debit, PPN masukkan sebesar 60 juta di debit pada utang PPh pasal 26 sebesar 120 juta di kredit dan kas 540 juta di kredit. Selanjutnya yaitu koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal ini merupakan kegiatan dalam pencatatan pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak dihimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Jadi koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan perhitungan dengan akuntansi pajak. Jadi koreksi fiskal ini juga merupakan kegiatan mengoreksi dan membaca kembali perbaikan dari draft pajak. Sebab beban pajak sebelum disetorkan akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Nah, untuk contoh rekonsiliasi fiskal atau perhitungan koreksi fiskal, nah misalkan PT Leonard adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan di bidang perdagangan retail sejak tahun 2010. Nah, berikut adalah data keuangan untuk tahun 2018. Jadi ini adalah data keuangan untuk tahun 2018 sebelum dilakukan koreksi fiskal.
Nah, adapun informasi tambahannya yaitu sebagai berikut, bisa dilihat. Dan yang diminta itu buat rekonsiliasi fiskal untuk PT Leonard tahun 2018 dan hitung PPh terutang dan PPh kurang lebih bayar PPh pasal 28 atau 9 tahun 2018. Jadi untuk laporan fiskalnya setelah dilakukan koreksi, nah sehingga pada akhir laporan koreksi fiskal ini didapatkan laba bersih sebesar 17.174.500.000. Nah, dari laba bersih ini kemudian dikurangkan dengan kompensasi kerugian sebesar 500 juta tertera di tabel. Jadi penghasilan kena pajaknya itu 16.674.500.000. Nah, untuk perhitungan PPh terutang, jadi 50% dikali dengan 25% dari 2.940.000 menghasilkan 250.117.500, kemudian 25% dari 16.674.500.000 menghasilkan 3.668.391.000. Jadi totalnya perhitungan PPh terutang yaitu 3.918.507.500. Nah, untuk kredit pajak, yang pertama PPh D2-nya, yaitu sebesar 600 juta, PPh 23-nya 500 juta, PPh 25-nya itu 2 miliar. Jadi totalnya 3.100.000.000. Jadi PPh kurang lebih bayarnya, ini PPh terutang dikurangkan dengan kredit pajaknya. Jadi PPh kurang bayarnya yaitu 818.507.500. Untuk penjurnalannya pajak ini 3.918.507.500 rupiah pada PPh 22 600 juta, PPh 23 500 juta, PPh 25 2 miliar, dan utang PPh sebesar 818.507.500 di sisi kredit. Nah, selanjutnya untuk zakat penghasilan badan. Jadi contoh yang pertama dihitung dari penghasilan bruto. Nah, contohnya jika seseorang mendapatkan gaji sebesar 5 juta per bulan. Nah, berapakah zakat penghasilan yang harus dikeluarkan? Nah, diketahui penghasilannya tadi 5 juta per bulan. Jadi harga emas saat itu untuk 1 gramnya itu 800.000. Jadi zakat penghasilan yang dikenakan yaitu 5 juta dikali dengan 12 bulan menghasilkan 60 juta. Untuk tarifnya sebesar 25% dikali dengan 60 juta menghasilkan 1.500.000. Jadi untuk ayat jurnalnya zakat penghasilannya 60 juta di debit pada pendapatan bruto sebesar 58.500.000 di kredit dan kas sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, contoh yang kedua dipotong operasional kerja. Nah, contohnya jika seseorang mendapatkan gaji 2 juta sebelum dikurangi transportasi dan konsumsi harusnya di tempat kerja sebesar 500.000, maka sisanya adalah 1.500.000. Nah, maka zakat yang ia keluarkan adalah zakat dengan tarif 2,5% dikali dengan 1.500.000 menghasilkan 37.500. Jadi ayat jurnalnya zakat penghasilan di debit sebesar 1.500.000 pada
pendapatan di kredit sebesar 1.462.500 dan kas 37.500. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu dianalogikan zakat emas dan perak. Nah, contohnya, misalkan harga emas per 11 Mei 2020 adalah 900.000. Nah, maka nisab zakat profesi, misalkan gajinya 76.500.000 per tahun atau 6.375.000 per bulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki penghasilan atau upah lebih dari 6.375.000 per bulan, ia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan. Jadi, ayat jurnal yang dibuat yaitu zakat penghasilan sebesar 76.500 untuk penghasilan setahun pada pendapatan bruto sebesar 74.587.500 di si kredit dan kasnya 76 juta ini dikali tarif zakat penghasilannya itu 2,5% menghasilkan 1.912.500 di kredit. Nah, contoh yang keempat dianalogikan zakat pertanian. Nah, contohnya jika seseorang karyawan muslim memiliki penghasilan sebesar 6.800.000 setiap bulannya, ia ingin membayar zakat setiap bulan, maka cara perhitungan zakat penghasilannya yaitu kias atau disamakan dengan 653 kilo gaba. Nah, misal harga gaba 10.000 per kilo, jadi nisabnya itu 635 dikali dengan 10.000, jadi menghasilkan 6.350.000. Nah, karena penghasilan tersebut telah mencapai nisab, maka perlu mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5% tarifnya dikali dengan 6.800 menghasilkan 170.000 per bulan. Ayat jurnalnya itu zakat penghasilan sebesar 6.800 didebit pada pendapatan bruto sebesar 6.630 di kredit dan kasnya 170.000 di kredit. Nah, contoh yang kelima, contoh perhitungan zakat penghasilan badan. Nah, perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan utang jangka pendek senilai 500 juta. Nah, jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 sehingga perusahaan A sudah wajib membayar zakat atas perusahaannya. Nah, berapakah zakat yang wajib dibayar oleh perusahaan tersebut? Jadi, zakat yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali dengan nilai aktiva dikurang hutang jangka pendeknya. Jadi 2 miliar dikurangi dengan hutang jangka pendek sebesar 500 juta menghasilkan 37.500. Jadi ayat jurnal untuk zakat penghasilan yaitu akun zakat penghasilan di debit sebesar 1.500.000.000 pada penghasilan bruto sebesar 1.462.500 di kredit dan kasnya 37.500 di kredit. Selanjutnya itu PSAK 46. Nah, jadi pengertian PSAK 46 yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu kepanjangan dari PSAK nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI.
Nah, PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, para akuntan wajib mengetahui pentingnya keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan karena administrasi perpajakan juga berkaitan erat dengan akuntansi. Jadi contoh yang kedua, menghitung beban pajak. Nah, misalkan dibayar angsuran PPh pasal 25 pada bulan Agustus 2014 sebesar 25.000. Nah, maka ada dua jurnal sistem. Yang pertama, beban pajak PPh 25 sebesar 25.000 di debit pada kas atau bank sebesar 25.000 di kredit. Yang kedua, pajak dibayar timur kas sebesar 25.000 di debit pada kas atau bank di kredit sebesar 25.000. Nah, misal asumsi selama tahun berjalan PPh pasal 25 yang telah disetor itu 300.000. Jadi dikalikan dengan 12 bulan. Jadi menghasilkan jadi 12 bulan dikali dengan 25.000 jadi 300.000. Dan pajak terutang tahun berjalan itu 350.000. Maka PPh pasal 29 itu 350 dikurangi 300 sebesar 50.000. Maka jurnal pembayaran PPh pasal 29 yaitu beban pajak pasal 29 sebesar 50.000 pada kas sebesar 50.000. Nah, contoh yang kedua, menghitung pajak terutang dan aset pajak tangguhan. Nah, contohnya laba sebelum pajak tahun 2020 itu 900 juta. Koreksi bis kalau atas laba tersebut adalah perpajakan bunga deposito 60 juta, beban jamuan tanpa daftar nominatif 40 juta, pengusutan fiskal lebih kecil 15 juta daripada pengusutan komersial, angsuran PPh 25 juta, angsuran PPh pasal 25 itu 20 juta per bulan. Nah, untuk pertanyaannya, menentukan penghasilan kena pajak, PPh kurang bayar atau lebih bayar, kemudian tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan, dan buat jurnal dan penyajiannya. Nah, untuk lapisan penghasilan kena pajak di sini yang dikenakan yaitu ada tarif 5%, 15%, 25%, dan 30%. Yang pertama, laba untuk penghasilan kena pajak. Jadi laba kena pajak sebesar 900 juta. Kemudian koreksi beda tetapnya itu pendapatannya tadi 60 juta. Beban jamuan 40 juta. Jadi total beda tetapnya 20 juta. Dikurangkan dengan laba sebelum pajak jadi 880 juta. Kemudian koreksi beda waktu yaitu penyusutan tadi 15 juta ditambahkan dengan 880 juta sehingga penghasilan kena pajak totalnya yaitu 895 juta. Yang kedua, PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Nah, pajak terutangnya dengan ketentuan tarif pengenaan 5% dikali 50 juta, 2 juta 500, 15% dikali 200 juta, 20 juta, 25% dikali 250 juta, yaitu 62 juta 500, 30% dikali 395 juta, sama dengan 118 juta 500. Jadi totalnya yaitu 213 juta 500. Jadi kredit PPh tadi yang 20 juta per bulan selama setahun itu sebesar 240 juta dikurangkan sehingga PPh kurang bayarnya yaitu 11 juta. Untuk aset pajak tanggungan dengan tarif 30% dikali dengan 15 juta menghasilkan 4 juta 500. Dan selanjutnya untuk penjurnalan PPh badan atau pajak kini 251 juta, aset pajak tanggungan sebesar 4 juta 500 di sisi debit pada pendapatan pajak tanggungan di kredit 4 juta 500, PPh 25 dibayar di muka sebesar 240 juta di kredit, hutang PPh 29 sebesar 11 juta di kredit. Nah, penyajiannya dalam laporan keuangan yaitu laba sebelum pajaknya 900 juta. Kemudian pajak kini yaitu 200
51 juta dikurang pajak tanggungan sebesar 4.500.000 menghasilkan 246.500.000. Jadi untuk memperoleh laba bersih, laba sebelum pajak ini dikurangkan dengan pajak kini dan pajak tanggungan yang harus dibayar senilai 246.500.000. Jadi total laba bersihnya yaitu 653.500.000. Selanjutnya materi PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia ataupun ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi PPN ini secara efektif mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 April 1985, walaupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Untuk contoh yang pertama yaitu PPN untuk penjualan tunai. Nah, misalkan apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar 3.500.000 ditambah PPN 10%. Menghasilkan 350, maka pencatatan jurnal PPN-nya yaitu kas sebesar 3.850 didebit pada penjualan 3.500, dikredit dan PPN keluaran 350. Jadi 3.500 dikalikan dengan 10%. Jadi menghasilkan PPN keluaran sebesar 350.000. Contoh yang kedua yaitu PPN untuk penjualan kredit. Nah, misalkan pada tanggal 1 November, PT ABC menjual BKP atau barang kena pajak secara kredit seharga 3.500.000 ditambah PPN 10% menghasilkan 350. Nah, BKP telah diserahkan, namun faktur belum dibuat. Maka pencatatan jurnal PPN yaitu piutang dagang sebesar 3.850.000 pada penjualan 3.500 dan PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350. Nah, karena pada tanggal 1 Desember 2019 faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Nah, PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350 di debit pada PPN keluaran di kredit sebesar 350.000. Untuk contoh yang ketiga, PPN pembelian tunai. Misalkan perusahaan A melakukan pembelian BKP berupa bahan baku seharga 2 juta ditambah PPN 10%, maka PPN yang harus dibayarkan yaitu PPN yaitu DPP dasar pengenaan pajak dikali dengan 10%. DPP-nya senilai 2 juta dikali 10% menghasilkan 200.000. Jadi untuk ayat jurnalnya pembelian sebesar 2 juta didebit dan PPN masukkan sebesar 200 juta didebit pada pas sebesar 2.200.000 dikredit. Contoh yang keempat itu PPN apabila memanfaatkan JKP.
Nah, misalkan pada tanggal 1 November, PT ABC menggunakan jasa perbaikan mesin untuk produksi. Nah, total biaya perbaikan adalah sebesar 1 juta ditambah PPN 10%, jadi 100.000. Karena perbaikan mesin produksi ini berkaitan langsung dengan usaha, maka PPN masukan termasuk PPN masukan yang bisa dikreditkan. Nah, atas transaksi tersebut, maka jurnal PPN masukan perusahaan itu PPN-nya 1 juta dikali dengan 10% menghasilkan 100.000. Dengan ayat jurnal, biaya perbaikan mesin 1 juta, PPN masukan 100.000 di sisi debit pada kas sebesar 1.100.000 di kredit. Nah, contoh yang kelima yaitu PPN atas pembelian secara kredit. Nah, contohnya pada tanggal 1 November 2018 membeli secara kredit barang kena pajak berupa bahan baku seharga 1 juta. Ditambah PPN 10%, jadi PPN-nya itu 100.000. Nah, penyerahan barang dilakukan pada saat itu juga, namun pembelian faktur yang dilakukan saat pelunasan. Misalnya tanggal 1 Desember 2018. Nah, perhitungannya tadi PPN-nya 1 juta dikali 10% sebesar 100.000. Nah, untuk jurnalnya pembelian sebesar 1 juta di sisi kredit, di sisi debit, dan PPN masukan belum difakturkan sebesar 100.000 di debit pada utang dagang sebesar 1.100.000 di sisi kredit. Nah, jika pada tanggal 1 Desember 2018 saat pelunasan faktur pajak sudah disampaikan oleh PKP penjual, maka pencatatan yang dibuat yaitu PPN masukan sebesar 1 juta di debit pada PPN masukan belum difakturkan sebesar 1 juta di kredit. Kemudian contoh yang keenam, apabila PPN-nya kurang bayar. Contohnya terjadi PPN kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Nah, PPN keluaran PT ABC di akhir periode Januari 2017 sebesar 15.000. Nah, PPN masukan PT ABC di akhir periode Januari 2017 sebesar 10.000. Nah, kemudian PPN retur pembelian PT ABC di akhir periode Januari 2018 sebesar 1.000. Maka besarnya PPN kurang bayar yaitu karena PPN kurang bayar itu 15.000 dikurang dengan 10.000 dikurang 1.000. Jadi totalnya 9.000. Jadi ayat jurnal yang dibuat yaitu yang pertama jurnal PPN kurang bayar. Jadi PPN keluaran 15.000 di debit dan PPN retur pembelian 1.000 di debit pada utang PPN sebesar 6.000 di kredit dan PPN masukan di sebesar 10.000 di kredit. Yang kedua jurnal pembayarannya. Jadi utang PPN di debit sebesar 6.000 pada kas sebesar 6.000 di kredit. Selanjutnya yaitu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Jadi PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini biasanya dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masak PPN 111 berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, contoh yang pertama PPNBM untuk transaksi penjualan barang mewah. Nah, contohnya PT ABC menjual barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20%. Nah, nilai penjualan tersebut adalah sebesar 50 juta. Nah, perhitungan PPN dan PPNBM-nya adalah harga jualnya sebesar 50 juta, kemudian PPN 10% dari 50 juta yaitu 5 juta, dan PPNBM 20% dari 50 juta yaitu 10 juta. Jadi jumlah yang dibebankan kepada pembeli semuanya totalnya yaitu 65 juta. Jadi ayat jurnal yang dibuat yaitu kas ataupun piutang
sebesar 65 juta di debit, pada penjualan sebesar 50 juta di kredit, PPN keluaran 5 juta di kredit, PPNBM yang masih harus dibayar atau disetor senilai 10 juta di kredit. Yang kedua, PPNBM untuk transaksi pembelian. Nah, misalkan PT ABC membeli BKP untuk bahan baku yang tergolong barang mewah dengan tarif PPNBM 20%. Nah, sedangkan nilai pembelian adalah sebesar 200 juta. Perhitungan PPN dan PPNBM atas transaksi tersebut yaitu harga belinya 200 juta, PPNBM dari 200 juta itu 20.000, PPNBM 20% dari 200 juta itu 40.000, jadi jumlah yang harus dibayar yaitu 260 juta. Ayat jurnalnya, pembelian ataupun persediaan di debit sebesar 240 juta, PPN masukan di debit sebesar 20 juta, pada kas ataupun utang dagang kredit sebesar 260 juta. Nah, dalam pencatatan jurnal PPNBM ini, besaran PPNBM sebesar 40 juta dikapitalisasikan sebagai biaya untuk memperoleh barang atau aktiva yang dibeli. Hal ini dilakukan karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut perusahaan. Makanya di sini yang awalnya pembelian hanya 200 juta ditambahkan dengan 40 juta yang diperoleh dari PPNBM tadi. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu pencatatan jurnal PPNBM atas pembelian yang bisa direstitusi. Contohnya misalkan tadi pembelian bahan baku pada contoh sebelumnya yang dimaksud adalah untuk diproduksi yang kemudian menjadi barang yang diekspor. Nah, PPNBM yang sebesar 40 juta tadi yang telah dibayar dapat diminta kembali atau restitusi. Nah, jika dimasukkan untuk restitusi, maka ada baiknya PPNBM dicatat secara terpisah dalam jurnal PPNBM sehingga pencatatannya yaitu pembelian ataupun persediaan sebesar 200 juta di debit, PPN masukkan 20 juta di debit, PPNBM yang belum direstitusi 40 juta di debit pada kas ataupun utang dagang 260 juta di kredit. Nah, ketika PKP memperoleh restitusi terkait PPNBM yang sudah dibayarkan, maka pencatatan jurnal PPNBM-nya yaitu kas sebesar 40 juta di debit pada PPNBM yang belum direstitusi sebesar 40 juta di kredit. Kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pengertian dari pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi ataupun tanah dan atau bangunan. Nah, contoh yang pertama, misalkan PTK memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui nilai jual objek pajak tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meter yaitu 1 juta. Nah, tentukan PBB milik PTA tersebut. Nah, perhitungannya bumi tadi memiliki 1000 meter persegi dikali dengan NJOP-nya 5 juta, masukkan 5 miliar, dan bangunan 800 meter persegi dikali NJOP 1 juta, sebesar 800 juta, jadi NJOP bumi dan bangunan itu 5 miliar 800 juta. Nah, untuk NJKP atau nilai jual kena pajak yang dikenakan yaitu 40% karena NJOP-nya di atas 5 miliar. Jadi 40% dikali NJOP dikurang dengan NJOP TKP. Nah, 40% NJOP totalnya 5 miliar 800 juta dikurang dengan 12 juta. Jadi menghasilkan 2 miliar 315 juta 200 ribu. Nah, untuk perhitungan pajak bumi dan bangunannya 0,5% yaitu tarif dari pemungutan pajak bumi dan bangunan dikali nilai jual kena pajak.
Jadi 0,5% dikali 2.315.200.000 menghasilkan 11.576.000. Nah, jurnalnya yang pertama saat mendapat SPPT atau surat peringatan pajak tahunan. Beban PBB sebesar 11.576.000 didebit pada utang PBB sebesar 11.576.000 di kredit. Nah, untuk jurnal saat pembayaran PBB yaitu utang PBB sebesar 11.576.000 di debit pada kas sebesar 11.576.000 di kredit. Nah, contoh yang kedua yaitu Yonatan mempunyai objek pajak di Kota Tangerang berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual di 300.300.000 per meter persegi, bangunan seluas 400 meter persegi dengan nilai jual 350.000 per meter persegi, taman seluas 100 meter persegi dengan nilai jual 50.000 per meter persegi, terus pagar sepanjang 125 meter dan tinggi rata-rata 1,5 meter dengan nilai jual 175 meter persegi. Nah, apabila tarif PBB yang berlaku di Kota Tangerang sebesar 0,2% untuk NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,3 untuk NJOP di atas 1 miliar. Itulah berapa PBB P2 yang harus dibayarkan oleh Yonatan setiap tahunnya. Jadi NJOP bumi 800 kali 300.000. Jadi 240 juta NJOP bangunan berupa rumah dan garasi sebesar 140 juta, tamannya 10 juta, pagar 31.500.000. Jadi totalnya 181.500.000. Nah, untuk NJOP-nya itu langsung dikurangkan senilai 10 juta yang berlaku di daerah tersebut. Jadi nilai jual bangunan kena pajaknya atau NJOP yaitu 100 NJKP-nya yaitu nilai jual bangunan kena pajaknya itu 171.500.000. Nah, NJOP kena pajaknya ditotalkan senilai 411.500.000. Jadi tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Tangerang tadi sebesar 0,2%, maka PBB terutang 0,2% dikali dengan 411.500.000 menghasilkan 823.000. Untuk penjurnalannya yang pertama pencatatan PBB terutang. Jadi beban PBB senilai 823.000 pada utang PBB 823.000. Nah, untuk saat pembayarannya utang PBB-nya 823.000 pada kas senilai 823.000. Nah, selanjutnya untuk BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, BPHTB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan dan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan ataupun bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh yang pertama yaitu misalkan wajib pajak A membeli tanah dan bangunan. Nah, nilai perolehan objek pajak atau NPOP-nya yaitu 35 juta. Nah, untuk NPOP TKP-nya yaitu 30 juta. Jadi NPOP kena pajak
25 juta dikurangkan dengan 20 juta menghasilkan 5 juta. Kemudian untuk perhitungan BPHTB, jadi tarif BPHTB itu sebesar 5%. Jadi 5% dikalikan dengan 5 juta, yaitu NPOP-TKP. NPOP-KP-nya, jadi BPHTB yang terutang yaitu 250.000. Nah, penjurnalan yang pertama BPHTB yang terutang, beban BPHTB sebesar 250.000 didebit pada utang BPHTB sebesar 250.000 di kredit. Untuk pembayarannya, jadi utang BPHTB didebit sebesar 250.000 pada kas di kredit sebesar 250.000. Nah, contoh yang kedua, Tuan Budi membeli tanah dan contoh yang ketiga, itu Bapak Ali membeli tanah seluas 4.500 meter persegi dan dibebani BPHTB 5,6 juta. Nah, 3 bulan kemudian, Bapak Ali menemukan kesalahan dalam perhitungan BPHTB dan mengajukan keberatan kepada kantor pelayanan pajak. Dan kantor pelayanan pajak setuju mengembalikan BPHTB tersebut. Nah, dalam SKBLB ditetapkan sebesar 800.000 dan imbalan bunga 48.000. Jadi 2% dikali 800.000 dikali 3 bulan. Nah, untuk penjurnalannya, pencatatan saat diterbitkan. Jadi piutang misalnya diterbitkannya tanggal 3 Januari 2014, itu piutang sebesar 848.000 di debit, pada penghasilan lain sebesar 800.000 di kredit, dan penghasilan bunga 48.000 di kredit. Pencatatan saat menerima BPHTB yaitu 24 bulan April, 3 bulan setelahnya, yaitu kas sebesar 848.000 di debit pada piutang 848.000 di kredit. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.